semua ibu yang ada di dunia, terima kasih karena ya sudah ada di dunia buat anak-anaknya. Apa ya, kayak udah kuliahnya udah berat, harus kelas lagi. Sahur pertama bareng keluarga, kumpul bareng teman-teman. Makanan apapun yang penting masakan mama. Apa tuh? Apa tuh? Wah, takjil. Halo Sobat Kosmik, selamat datang di Kosmik Perspektif bareng aku, Husnul. By the way, gimana nih puasanya? Masih semangat kan? Dan masih aman juga kan tentunya? Atau udah ada yang kepikiran es gula buat buka puasa nanti? Oke, karena kita lagi berada di bulan Ramadan, di episode kali ini kita bakalan ngobrol santai seputar pengalaman, kebiasaan, dan pandangan teman-teman selama Ramadan. Siapa tahu ada yang relate sama cerita kamu kan? Penasaran? Yuk langsung aja kita dengerin cerita mereka. Halo, aku Ila dari Angkatan 24 Ilkom. Halo, nama saya Alif Ardian Arsyad. Aku biasa dipanggil Alif. Aku dari Angkatan 24 Luminers. Kenalin, nama aku Alia dari Angkatan 2024 Luminers. Halo semuanya, kenalin aku Aditya dari Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin Angkatan 2024. Menurutku untuk setiap orang pasti punya momen berkesannya tersendiri, apalagi tentang Ramadan ya. Kalau aku sendiri, karena aku sekarang merupakan anak kos, mungkin momen berkesan itu adalah aku punya experience baru terkait gimana aku ngejalanin Ramadan tahun ini sebagai anak kos. Banyak sih, kayak sahur pertama bareng keluarga, kumpul bareng teman-teman, buka puasa bareng. Kalau saya sendiri sih, semua momen di bulan Ramadan itu berkesan. Tapi yang paling berkesan buat saya itu saat saya masih kecil, di mana puasa bareng, buka puasa bareng, sahur bareng itu bareng-bareng sama keluarga karena belum ada yang ngerantau. Terus ke masjid bareng papa, sama teman-teman juga. Kalau dihitung dari baru-baru ini sih, ya bukber sama teman angkatan sih. Terus sama teman-teman yang deket juga kemarin sempat bukber juga. Makanan buka puasa ya, mungkin sayur-sayuran karena suka sekali kalau sayur-sayuran. Karena aku kayak suka makan ayam, jadi mungkin makan ayam adalah menu buka puasa yang paling saya tunggu-tunggu. Kangen banget sama makanan ibu, ya makanan rumah. Aku nggak tahu namanya apa, tapi itu tuh makanan ayam suwir, tapi ada parenya. Mungkin teman-teman tahu tuh apa namanya. Terus kalau apa sih namanya, takjil, itu tuh aku kangen banget sama takjil buatan ibuku, pisang hijau. Itu sumpah enak banget. Makanan apapun yang penting masakan mama. Karena kalau di sini kan banyak makanan, jadi kalau di rumah itu yang paling kita kangen itu makanan buatan mama dan suasana kita buka puasa bareng atau puasa barengnya di rumah. Bersyukur banget karena masih diberi kesehatan, bisa merasakan Ramadan tahun ini, masih bisa mengerjakan ibadah baik di bulan Ramadan ini, dan bertemu dengan teman-teman baik di kota perantauan ini. Keluarga masih diberi kesehatan juga, masih bisa kumpul bareng keluarga, sahur bareng, buka puasa bareng. Aku bisa ngejalanin lagi ya, bisa ketemu lagi di bulan Ramadan. Tuhan masih ngasih kesempatan, kesehatan, terus juga hal yang ngebuat Ramadan tahun ini tuh berkesan karena alhamdulillahnya aku masih dikelilingi sama teman-teman, sesama teman-teman seperjuangan di rantauan. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk bisa puasa lagi tahun ini dan masih bisa juga ketemu sama keluarga sih. Alhamdulillah, itu yang paling aku syukurin. Pasti tantangan paling sulitnya itu karena beda sama sekolah. Kayak kuliah tuh lebih berat tantangannya, jadi kayak apa ya, kayak udah kuliahnya udah berat, harus kelas lagi, terus harus nahan lapar lagi, terus kayak harus lagi nugas yang benar-benar kayak banyak banget. Dan makanya itu salah satu tantangan paling besarku itu sih juga. Nahan lapar, menahan dahaga, kayak menahan diri dari kayak perbuatan-perbuatan yang tidak baik, seperti kayak ngomong kasar, ya pokoknya begitulah.
Selama menjadi anak rantau di bulan Ramadan ini, tantangan yang paling sulit itu bangun sahur, karena sering banget ngerjain tugas sampai jam 12 atau jam 1, jadi kayak nanggung banget gitu tidur, terus bangun lagi nanti jam 3 atau jam 4 buat sahur. Jadi jam-jam 1 atau jam 12 itu udah sahur duluan, karena kalau tidur pasti kebablasan dan nggak sahur. Ngatur ritme tidur sih, jam tidur. Itu salah satu hal yang paling menantang. Karena kenapa? Karena di samping kita tetap ngejalanin puasa, aku juga tetap harus kuliah ya, karena kadang juga ada jam pagi apa segala macam. Terus kalau tantangan lainnya itu mungkin gimana caranya aku buat nyiapin makanan buat buka puasa. Itu pasti hektik banget sih. Kalau itu sih pernah. Waktu itu karena ini udah jadi anakku sih sebenarnya. Waktu itu karena aku kan nggak tahu ya ini bulan puasa, bangun-bangun udah langsung minum aja gitu. Udah. Sorenya tuh ada kegiatan mau ngambil sesuatu di rumah teman, tapi pas sampai di rumah teman tuh disuguhin kue dan aku makan 1 biji. Terus pas di jalan pulang, astaga lagi puasa. Ada karena waktu itu tuh sempet juga udah sore banget, terus bukan udah sore tapi kayak masih siang, tapi kayak mendung dan itu panas banget, dan itu posisinya tuh juga lagi nugas dan kayak udah nggak tahan banget jadi ngopi. Ngabuburit hunting takjil or scroll sambil main HP di rumah? Scroll sambil main HP di rumah. Kalau lagi sendiri, mending scroll HP di rumah. Kalau ada temen ngabuburit nyari takjil, kalau lagi gabut scrolling TikTok. Scroll sambil main scroll ya. Oke, sahur bareng teman kos or sahur sambil VC bareng keluarga? VC bareng keluarga, karena biarpun jarak tuh memisahkan tetap harus ada keluarga. Sahur sambil VC bareng keluarga. Sahur sambil VC bareng keluarga. Sahur sama temen kos sih. Berbuka dengan yang manis atau berbuka dengan yang asin? Dengan yang manis dong. Saya lebih prefer berbuka dengan makanan yang asin. Karena saya sudah manis, jadi saya berbuka dengan asin. Karena aku suka banget makan pisang hijau, makanya buka sama yang manis. Sebelum itu kita ada special surprise buat Adit. Wah, apa tuh? Kira-kira Apa tuh? tebak-tebak. Takjil. Wah, takjil. Tapi masih anu sih. Assalamualaikum buat anakku Aditya. Oh. Nah, meski orang tua tak akan terus bersamamu, namun doa kami akan selalu mengiringi langkah hidupku. Anakku, selalu ingat bahwa menjadi bahagia bukan berarti memiliki langit tanpa badai, jalan tanpa musibah, bekerja tanpa lelah, atau hubungan tanpa kekecewaan. Nah, bahagia adalah di saat kau merasa masih mengingat orang tua di antara perjuanganmu dalam menuntut ilmu. Anakku Aditya, tetaplah jadi diri sendiri, nak, mandiri, selalu menghargai sesama teman. Nak, anggaplah teman-temanmu, keluargamu di saat ibu jauh darimu. Nak, yang rajin ya nak dalam menuntut ilmu, sehat selalu, jangan lupa sholat dan berdoa. Ingat nak, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti memberi pelajaran. Jujur nak, sesungguhnya ibu merasa sedih, tapi harus bagaimanapun ibu harus ikhlas. Karena mungkin ini pertama kali buat ibu, jadi ibu merasa berat melepas Aditya sendiri di sana, apalagi dalam bulan puasa. Jujur nak, tiap hari ibu selalu mengingat Aditya. Satu saja pesan Aditya dari ibu, jaga selalu kesehatan, jangan lupa sholat Tina, jaga diri baik-baik di sana di saat ibu jauh dari kamu. Kok bisa dapet sih? Ada nggak yang terhubungkan ini buat ibunya? Apa ya? Intinya aku cuman mau ngucapin banyak terima kasih karena
udah ada di dunia. Mungkin itu aja sih sebenarnya. Dan buat semua ibu yang ada di dunia, terima kasih karena ya sudah ada di dunia buat anak-anaknya.